Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada sebagian statement yang kita dapat yang sedang viral di dunia maya, di sosmed, bahwa siapa yang tidak sholat Jumat maka dia kafir, bahkan tidak boleh menikahi anak kaum muslimin ya dimanapun. Ini merupakan satu statement yang gegabah, statement orang jalanan, statement yang sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Karena di sana banyak riwayat dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i, bahwa orang yang dinyatakan bersalah, orang yang dinyatakan sekarang ini bermasalah meninggalkan sholat Jumat itu adalah meninggalkan dengan catatan, yaitu tahawunan. Dalam riwayat lain min ghairi daruratin, dalam lafaz lain min ghairi udrin, tanpa ada uzur. Di antaranya saya akan sampaikan satu hadis, man tarakal jum'ata thalathan, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat atau thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, dalam lafaz lain berturut-turut, tahawunan dalam rangka untuk meremehkan, di dalam lafaz lain min ghairi daruratin, tanpa ada suatu darurat, dalam lafaz lain min ghairi udrin, tanpa ada uzur, maka Allah akan cetak di dalam hatinya. Apa maksud daripada Allah cetak di dalam hatinya? Yang tidak lain adalah kutiba minal ghafilin, dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Imam Al-Munawi menegaskan dicatat termasuk orang-orang munafikun. Intinya tidak sampai pada keluar dari Islam, tidak sampai pada tingkatan kufur. Itu pun kalau kufur. Ini pun kalau seandainya meninggalkan tanpa uzur, tanpa darurat, tanpa ada satu alasan. Adapun dengan alasan seperti sekarang mewabahnya virus corona, maka di sini tidak masuk sama sekali. Dengan demikian, di dalam masalah takfir saya ingin ingatkan kepada saudaraku yang telah mengeluarkan secara mudah pengkafiran kepada sesama muslim. Yang disebut dalam bahasa Arab adalah takfir, hendaknya hati-hati. Karena di dalam masalah takfir itu ada syarat. Di dalam masalah pengkafiran itu tidak mudah. Kalau tidak memenuhi syarat, maka Anda masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai si kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya. Imma kepada yang menunjuk, yang menuduh, kalau tidak maka yang dituduh, itu maksudnya. Dengan demikian, kaidah di dalam masalah takfir, takfir itu ada 2 macam. Takfir am, yaitu takfir secara umum. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, barang siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, itu am. Tapi tidak selamanya takfir am ini kita bisa terapkan pada takfir yang kedua, yaitu takfir khas, yaitu secara khusus, muayyan kepada orang per orang. Bahkan Imam Ahmad mengatakan
kebanyakan hal-hal yang kita katakan siapa yang melakukan perbuatan ini adalah kafir, siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, dalam realitanya tidak bisa dengan mudah kita terapkan pada orang per orang. Maka hal ini masuk ke dalam kaidah yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani yang sering beliau sampaikan, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Masya Allah, ini perlu kita uraikan, kita jelaskan. Walaysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran maka dia bisa kita katakan kafir. Artinya bisa saja dia melakukan kekufuran itu tapi tidak memenuhi syarat. Adanya penghalang. Di antara syarat-syarat orang itu bisa dikafirkan, satu, dia itu balik. Maka orang yang melakukan atau berucap kekufuran sementara dia belum balik, maka kita tidak bisa kafirkan. Kemudian yang kedua, dia itu adalah berakal. Kalau seandainya sekarang yang mengucapkan atau berbuat kekufuran itu adalah orang yang gila, orang gila melempar mushaf kecomberan, orang gila sujud kepada berhala, atau mungkin nginjek-injek mushaf, maka kita tidak bisa kafirkan. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah al-ilmu bil mukaffir. Dia mengetahui perbuatan yang menyebabkan dia itu kafir. Kalau dia sekarang jahil, maka sulit, tidak bisa. Kemudian yang keempatnya adalah telah diadakan iqamatul hujjah kepada dia. Ditegakkan hujjah. Siapapun orangnya dari kaum muslimin yang telah melakukan perbuatan atau ucapan kufur, maka tidak bisa serta-merta kita kafirkan sebelum kita tegakkan hujjah kepada dia dan telah kita jelaskan berbagai macam unsur-unsur yang menyebabkan dia itu kafir. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Artinya, kalau adanya penghalang yang 5 diantaranya adalah satu, al-jahl. Karena dia jahil, bodoh. Dan bodoh ini, jahil ini ada 2 macam. Yaitu al-jahil al-muridil hidayah. Orang yang bodoh yang menginginkan hidayah. Artinya dia jahil, tetapi berusaha untuk mencari ilmu, mencari ulama, tidak menemukan, maka ini tidak bisa kita kafirkan. Ada al-jahil al-mu'rid anil hidayah, yaitu orang jahil yang berpaling dari hidayah. Maka ini jelas kita bisa tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Inilah mungkin yang dimaksud oleh sebagian ulama al-udru bil jahli ghairu maqbul. Ya, udzur dengan kebodohan itu tidak diterima, yaitu orang-orang yang sejatinya kalau mau belajar bisa. Di kanan kirinya ada ulama, bahkan buku-buku ditebar dengan mudah, mencari ilmu dengan mudah. Kok dia itu jahil, maka tidak diterima. Udzur yang keduanya adalah al-khata', dia lakukan secara tidak sengaja. Dan juga termasuk adalah lupa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Kenapa kita terima udzurnya orang lupa atau yang tidak sengaja? Karena orang yang tidak tahu sama sekali, ya. Kalau sekarang ini orang lupa, ya. Orang sekarang tidak sengaja dimaafkan oleh Allah, apalagi orang yang jahil tadi, ya. Coba perhatikan di sini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, dan Allah telah mengabulkan. Artinya Allah memaafkan orang yang lupa, Allah memaafkan orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja. Otomatis lebih berhak dimaafkan orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Kenapa? Karena orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, awalnya tahu kemudian lupa. Maka otomatis lebih dimaafkan orang yang tidak pernah tahu sama sekali. Kemudian termasuk udzur adalah at-ta'wil. Karena dia melakukan berdasarkan satu takwil, salah konklusi. Contoh, ada sebagian orang yang menghalalkan khamr karena menyangka bahwa khamr itu masih halal berdasarkan takwil atau pemahaman yang nyampai pada dia. Ya,
dan yang lainnya. Seperti firman Allah, wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekat-dekat salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau jauh dari waktu salat boleh mabuk, padahal ayat ini sudah dinasakh. Kemudian termasuk uzur adalah qaribun bil ahdi minal Islam, baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam banyak berbagai macam kekurangan, ketidakpahaman, maka kesalahan-kesalahan yang sampai pada tingkatan dia itu kafir, maka kita maafkan. Maka kita tidak bisa katakan langsung dia itu kafir. Dan yang terakhir adalah karena taklid. Orang yang taklid hanya ikut-ikutan juga tidak bisa kita kafirkan begitu saja. Oleh karena itu, takfir di dalam Islam itu tidak mudah. Intinya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma man lam taqun alaihi hujjah. Adapun orang yang belum sampai kepadanya hujjah. Wa amma man lam taqum alaihi hujjah. Saya ulangi lagi. Adapun orang yang belum tegak kepadanya hujjah, mithla ayyakuna haditha ahdin bil Islam. Seperti orang yang baru masuk Islam, au nasya'a bi badiyatin, atau tinggal di pedalaman yang tidak ada informasi Islam, tidak ada dai yang menjelaskan tentang Islam, ba'idatin, yang sangat jauh, lam tablughu fiha syara'iul Islam, tidak sampai kepadanya syariat Islam, wa nahwu dzalika, atau semacam itu, au ghalata, atau dia melakukan secara tidak sengaja, fadhanna anna alladhina amanu wa amilu shalihat, dia menyangka beriman dan beramal soleh, yastathnuna min tahrimil khamri, sehingga dia mengecualikan haramnya khamr. Au ghalata fi dzalika alladziina istatabahum Umar wa amthalu dzalika, atau orang-orang yang melakukan kesalahan yang akhirnya Umar meminta mereka untuk taubat atau semisalnya, atau mereka yang meminta kepada Rasulullah SAW supaya dia itu dibuatkan pohon Dzatu Anwat untuk peribadatan, karena mereka baru masuk Islam, fa innahum yustatabuna, maka mereka itu harusnya kita minta taubat dulu. Wa tuqamul hujjatu alaihim, kita tegakkan hujjah kepada mereka. Fa in asarru, kalau dia bersikeras terus menerus, dia tetap berada pada pendiriannya, kafaru hina idzin, maka dia kafaru atau kuffiru hina idzin, maka mereka bisa kita kafirkan. Walam yuhkam bi kufrihim qabla dzalika, tidak boleh kita kafirkan mereka sebelum kita lakukan semua itu. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa kita bisa simpulkan mengkafirkan sesama muslim itu perbuatan yang sangat berat dan tidak bisa kita lakukan kecuali setelah kita tegakkan hujjah kepada mereka, penjelasan kepada mereka, ilmu kepada mereka. Adapun orang-orang yang belum memenuhi syarat dan penghalang-penghalang yang telah saya sebutkan tadi masih ada pada diri mereka, maka kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Kalau kita mengkafirkan mereka, maka Anda akan kena firman sabda Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya kalau tidak menunjuk atau yang ditunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.